Tidak semua dosa dimulai dari niat buruk. Kadang ia tumbuh pelan dari luka yang tidak pernah sembuh, dari kesepian yang terlalu lama dipendam, dan dari satu pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Malam itu, Laila berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan mata yang tak lagi ia kenali. Ini aku, atau seseorang yang sudah tersesat terlalu jauh? Ia tahu jawabannya, tapi hatinya belum siap menerimanya. Laila dikenal sebagai wanita yang beruntung. Rumahnya besar, suaminya, Arman, seorang pria sukses yang dihormati banyak orang. Dan dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti gambaran keluarga ideal. Setiap pagi, Laila menyiapkan sarapan. Setiap malam, ia menunggu Arman pulang. Namun ada satu hal yang tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kesunyian. Kesunyian. Arman semakin sibuk dari hari ke hari. Pulang larut, pergi. Sebelum matahari terbit, percakapan mereka mulai berubah menjadi sekadar rutinitas. Sudah makan? Jah. Ada apa besok? Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi cerita. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi rasa hadir di antara mereka. Awalnya Laila mencoba mengerti. Ia berpikir, ini hanya fase. Ia menenangkan dirinya sendiri berkali-kali. Namun waktu berjalan, dan jarak itu tidak pernah mengecil. Suatu malam, Laila memberanikan diri. Mas, kita bisa makan malam bersama besok? Tanyanya pelan. Arman bahkan tidak menatapnya. Lihat nanti ya. Aku banyak kerjaan. Jawaban yang sama. Nada yang sama. Laila tersenyum kecil. Meski hatinya runtuh sedikit. Demi sedikit, ia mulai bertanya dalam diam. Apa aku masih berarti? Hari itu, hujan turun deras. Laila terjebak di sebuah kafe kecil setelah berbelanja. Ia duduk sendiri, menunggu hujan reda. Disitulah, ia bertemu dengan seseorang. Seorang pria yang duduk tidak jauh darinya. Wajahnya tenang, matanya hangat. Ketika pelayan salah mengantar pesanan, mereka saling tersenyum. Sepertinya kopi kita tertukar, kata pria itu ringan. Laila tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, senyumnya terasa tulus. Sepertinya begitu. Percakapan kecil itu berlanjut. Namanya Reza. Sederhana, ramah, tidak berusaha mengesankan. Namun, caranya mendengarkan membuat Laila merasa kembali ada. Pertemuan itu seharusnya berakhir di sana. Namun tidak. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Tidak sengaja, atau mungkin takdir mulai bekerja dengan caranya sendiri. Reza selalu punya waktu. Selalu mendengarkan. Selalu hadir. Hal-hal kecil yang dulu dimiliki Laila, kini ia temukan kembali pada orang lain. Dan tanpa disadari, hatinya mulai bergerak. Ini salah, bisiknya pada diri sendiri. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, kesepian di rumah justru menariknya kembali. Malam itu Laila duduk sendiri di ruang tamu. Arman belum pulang. Ponselnya menyala. Pesan dari Reza, hari ini kamu terlihat lelah. Jaga diri ya. Sederhana, namun cukup membuat hati Laila bergetar. Ia menatap layar lama sekali. Di satu sisi, ada suara yang berkata, ini hanya perhatian, tidak lebih. Namun, di sisi lain, suara yang lebih dalam berbisik, kamu mulai menginginkan ini. Laila menutup mata. Ia tahu batasnya. Ia tahu garis itu ada. Namun untuk pertama kalinya, ia juga tahu bahwa ia mulai mendekati garis itu perlahan. Hari-hari Laila mulai berubah tanpa ia sadari sepenuhnya. Jika dulu pagi terasa kosong, kini selalu ada sesuatu yang ia tunggu. Sebuah pesan. Selamat pagi. Semoga harimu baik. Pesan sederhana dari Reza. Namun cukup membuat Laila tersenyum sebelum hari benar-benar dimulai. Ia mencoba menahan diri, membalas singkat, menjaga jarak. Namun, setiap kali layar ponselnya menyala, hatinya ikut bergetar.
Sementara itu, di sisi lain kehidupannya, Arman tetap sama. Ting, Kang, Toto. Seolah Laila hanyalah bagian dari rutinitas yang tidak lagi penting. Dan tanpa sadar, Laila mulai membandingkan. Yang satu, hadir. Yang satu, menghilang meski ada. Disitulah, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya perasaan, tapi cara hatinya memilih. Aku kebetulan ada di dekat tempatmu siang ini. Pesan dari Reza muncul siang itu. Laila menatapnya lama. Ia tahu, ini bukan lagi kebetulan biasa. Ini adalah pilihan. Tangannya sempat ragu saat mengetik balasan. Namun akhirnya, ia menulis, sebentar saja ya. Mereka bertemu di tempat yang sama, kafe kecil yang dulu mempertemukan mereka. Reza tersenyum. Seperti biasa, tidak berlebihan, tidak memaksa. Namun, justru itu yang membuat Laila merasa nyaman. Percakapan mengalir lebih panjang dari sebelumnya. Tentang hidup, tentang lelah, tentang hal-hal yang selama ini Laila pendam sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Laila bercerita tanpa merasa diabaikan. Waktu berjalan cepat. Terlalu cepat. Ketika ia pulang, ada satu hal yang ia sadari. Ia tidak lagi merasa sendiri. Dan itu, justru, yang membuat semuanya menjadi berbahaya. Malam itu, Lala duduk di samping Arman. Namun rasanya, seperti duduk dengan orang asing. Mas, kamu capek? Tanyanya pelan. Jawab Arman singkat, tanpa menoleh. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada usaha. Hanya diam, yang terasa semakin berat. Laila menatap suaminya lama, mencari sesuatu yang dulu pernah ada. Namun yang ia temukan hanyalah jarak, dan di dalam hatinya, sebuah pikiran muncul. Kenapa aku harus bertahan di tempat yang tidak lagi memelukku? Ia terkejut dengan pikirannya sendiri, namun lebih terkejut lagi, karena ia tidak langsung menolaknya. Di saat yang sama, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Reza, dan untuk pertama kalinya, Laila memilih melihat layar itu, dibandingkan menatap suaminya. Hari demi hari, komunikasi Laila dan Reza semakin intens. Bukan hanya pesan singkat, namun cerita panjang tentang mimpi, tentang luka, tentang harapan yang dulu terkubur. Reza tidak pernah menanyakan hal yang melewati batas, tidak pernah memaksa. Namun justru karena itu, Laila yang perlahan membuka dirinya sendiri. Aku kadang merasa, aku tidak benar-benar hidup, tulis Laila suatu malam. Balasan Reza datang. Tidak lama, mungkin kamu hanya belum menemukan tempat di mana kamu benar-benar dihargai. Kalimat itu sederhana, namun menghantam tepat ke dalam hati Laila, karena di dalamnya ada kebenaran yang selama ini ia hindari. Sejak saat itu, Laila mulai jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak bahagia, dan perasaan itu mulai mencari jalan keluar. Sore itu, langit terlihat mendung, seolah mengerti sesuatu akan terjadi. Laila berdiri di depan cermin lagi, namun kali ini berbeda. Ia merapikan penampilannya lebih lama dari biasanya, bukan untuk suaminya. Dan ia sadar akan hal itu. Ponselnya berbunyi. Aku di tempat biasa. Reza menunggu. Laila menutup matanya sejenak. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Nurani berkata, berhenti sekarang, sebelum terlambat. Namun nafsu berbisik, kamu berhak bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Laila tidak memilih untuk mundur. Ia mengambil tasnya, melangkah keluar rumah, dan saat pintu itu tertutup di belakangnya, ia tidak sadar bahwa langkah kecil itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan mudah ia akhiri. Langkah kaki Laila terasa lebih berat dari biasanya, namun ia tetap datang. Kafe itu masih sama. Aroma kopi, suara hujan tipis di luar, dan Reza yang sudah menunggu. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak lagi polos. Bukan sekadar dua orang asing yang berbagi cerita, namun dua hati yang mulai saling mencari. Kamu datang, ucap Reza pelan. Laila hanya mengangguk, namun matanya tidak berani menatap lama.
Percakapan mereka tidak langsung mengalir seperti biasa. Ada jeda, ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Sampai akhirnya, Reza berkata, "Aku takut, kita sudah terlalu jauh." Kalimat itu membuat jantung Laila berdegup lebih cepat. Karena, untuk pertama kalinya, apa yang ia rasakan, diucapkan dengan nyata. Laila menarik napas panjang. Ia tahu, ini titik yang menentukan. "Aku juga merasa begitu," jawabnya pelan. Sunyi sejenak, seolah dunia berhenti hanya untuk mereka. "Aku tidak ingin jadi alasan kamu terluka," kata Reza lagi. Namun Laila justru tersenyum pahit. Luka itu sudah ada sejak lama. Kata-kata itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa topeng, ke Teh Jiang. Ia mulai mengerti bahwa yang terjadi bukan sekadar perasaan sesaat. Ini adalah akumulasi dari kesepian panjang yang akhirnya menemukan tempat. Dan disitulah batas mulai benar-benar kabur. Bukan lagi tentang benar atau salah, namun tentang kebutuhan hati yang terlalu lama diabaikan. Tanpa direncanakan, tanpa kata-kata, tangan mereka akhirnya bertemu. Hanya sentuhan kecil, namun cukup untuk mengirim getaran yang tak bisa dijelaskan. Laila Teh Jiang, seharusnya ia menarik tangannya. Seharusnya ia berhenti, namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkan. Dan disitulah semuanya berubah. Karena dosa jarang dimulai dengan langkah besar. Ia dimulai dari hal kecil. Yang dibiarkan, Reza menatapnya, seolah memberi kesempatan untuk mundur. Namun Laila tidak bergerak. Dan diamnya adalah jawaban. Sejak hari itu, semuanya terasa berbeda. Pesan mereka tidak lagi biasa. Tatapan mereka tidak lagi netral. Ada sesuatu yang tumbuh. Dan semakin kuat, Laila mulai menunggu waktu untuk bertemu. Bukan lagi sekadar kebetulan, namun kebutuhan. Ia tertawa lebih sering, namun juga merasa bersalah lebih dalam. Setiap pulang ke rumah, ia kembali menjadi istri, namun hatinya tidak lagi sepenuhnya di sana. Suatu malam, ia berdiri lama di depan cermin. "Ini salah," bisiknya. Namun bayangan dirinya di cermin seolah menjawab, "Tapi ini yang membuatmu merasa hidup." Dan konflik itu semakin menguasai dirinya. Hari itu akhirnya datang. Pertemuan mereka tidak lagi di tempat umum. Reza mengajak bertemu di tempat yang lebih sepi. Laila tahu arti dari itu. Ia tahu ini bukan lagi tentang sekadar berbicara. Langkahnya terasa lambat saat mendekat. Setiap detik, nuraninya berteriak, "Berhenti sekarang!" Namun, perasaan lain mendorongnya maju. Saat pintu itu terbuka, saat mereka berdiri berhadapan tanpa kata, tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi alasan. Yang tersisa, hanya dua hati yang memilih untuk melangkah melewati batas. Dan di detik itu, Laila tahu, ia telah melanggar sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Pagi datang, seperti biasa, namun tidak ada yang benar-benar terasa sama. Laila terbangun dengan perasaan asing di dalam dadanya. Bukan hanya gelisah, tapi juga hampa yang aneh. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Semalam terasa seperti mimpi, namun jejaknya begitu nyata. Untuk beberapa detik, ia mencoba meyakinkan dirinya, ini hanya sekali. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, tidak sesederhana itu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reza, "Kamu baik-baik saja." Laila menatap layar itu lama. Biasanya, pesan seperti itu akan membuatnya hangat. Namun kali ini, ada rasa lain, rasa bersalah yang mulai tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, Laila tidak langsung membalas. Hari itu, Arman pulang lebih awal. Hal yang jarang terjadi. Laila yang sedang di dapur, sempat terkejut saat mendengar pintu terbuka. "Mas sudah pulang?" tanyanya. "Iya," jawab Arman singkat. Namun ada yang berbeda. Arman duduk lebih lama di ruang tamu.
tidak langsung sibuk seperti biasanya. Beberapa kali, ia melirik ke arah Laila, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan. Malam itu mereka makan bersama, sunyi. Tapi bukan sunyi yang biasa. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Akhir-akhir ini, kamu sering keluar ya? Tanya Arman. Tiba-tiba, jantung Laila seketika berdegup kencang. Enggak, biasa aja kok. Jawabnya pelan. Arman mengangguk. Namun tatapannya tidak sepenuhnya percaya. Dan disitulah, Laila sadar. Dua dunia yang ia jalani mulai saling mendekat dan bertabrakan. Di sisi lain, hubungan Laila dan Reza justru semakin intens. Apa yang dulu terasa tabu, kini perlahan terasa biasa. Mereka berbicara lebih terbuka, lebih dekat, lebih dalam. Namun semakin dekat mereka, semakin berat juga beban di hati Laila. Suatu sore, Reza berkata pelan, "Aku gak mau kamu terluka karena ini." Laila tersenyum lemah. Terlambat, jawabnya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak Reza. Tidak juga sepenuhnya Arman. Namun, ia tahu. Ia sedang berjalan di jalan yang tidak benar. Dan yang membuatnya takut. Ia belum ingin berhenti. Malam itu, Laila tidak bisa tidur. Ia memandang lenggit-lenggit kamar dengan mata terbuka. Di sampingnya, Arman tertidur lelap. Untuk sesaat, ia menoleh, melihat wajah pria yang dulu sangat ia cintai. Kenangan lama muncul. Tawa mereka, harapan mereka, janji yang pernah diucapkan. Air mata perlahan mengalir. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya. Untuk pertama kalinya, nuraninya tidak hanya berbisik. Ia berteriak, menghantam kesadarannya tanpa ampun. Namun di saat yang sama, bayangan tentang Reza juga muncul. Perasaan hangat, perasaan hidup, dan Laila terjebak di antara dua hal. Rasa bersalah, dan rasa yang tidak ingin ia lepaskan. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Hal kecil, namun cukup mengguncang. Saat Laila sedang merapikan meja, ponselnya berbunyi, pesan dari Reza masuk. Namun kali ini, Arman melihatnya. "Reza?" ulang Arman pelan. "Laila Teh Jiang." Waktu seolah berhenti. "Itu siapa?" tanya Arman. Suaranya datar namun tajam. Laila mencoba tetap tenang. "Teman dari kafe." Arman tidak langsung menjawab. Namun tatapannya berubah. Lebih dalam, lebih penuh curiga. Dan di detik itu, Laila menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Bahwa semua yang ia sembunyikan, perlahan mulai muncul ke permukaan. Dan mungkin waktu untuk memilih sudah semakin dekat. Sejak hari itu, Arman mulai berubah, bukan menjadi lebih hangat. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih diam. Namun penuh perhatian yang berbeda. Bukan perhatian karena cinta, melainkan karena curiga. Beberapa kali ia pulang lebih cepat. Beberapa kali ia memperhatikan gerak-gerik Laila tanpa berkata apa-apa, dan Laila merasakannya. Setiap langkahnya kini terasa diawasi, setiap pesan terasa berisiko. Namun anehnya, ia belum berhenti. Ia masih membalas pesan Reza. Masih menyempatkan waktu, seolah ada dua versi dirinya yang hidup bersamaan. Yang satu ingin memperbaiki, yang satu lagi tidak ingin kehilangan. Dan semakin lama, keduanya semakin bertabrakan. Malam itu, akhirnya datang, saat tidak ada lagi ruang untuk menghindar. "Laila," suara Arman terdengar lebih serius dari biasanya. Laila yang sedang membereskan meja berhenti. "Ija Mas." Arman menatapnya langsung. "Kamu lagi dekat sama orang lain?" Pertanyaan itu jatuh begitu saja, tanpa peringatan. Jantung Laila seperti berhenti sejenak. Ia sudah membayangkan momen ini. Namun tetap saja tidak siap menghadapinya. "Enggak," jawabnya pelan. Namun suaranya tidak sekuat biasanya. Arman menghela napas panjang. "Aku mungkin sibuk, tapi aku nggak buta." Kalimat itu
menusuk lebih dalam dari bentakan apapun, karena di dalamnya ada luka yang mulai terlihat. Percakapan itu tidak berakhir dengan jawaban, namun dengan jarak yang semakin nyata. Sejak malam itu, Arman menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bukan hanya sibuk, tapi juga menjauh secara sengaja. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi usaha berbicara. Seolah ia memilih diam daripada mendengar kebenaran, dan Laila merasakan dampaknya. Rumah yang dulu terasa sepi, kini terasa sesak, bukan karena kehadiran, tapi karena ketegangan yang tidak terucapkan. Di dalam hatinya, rasa bersalah semakin besar. Namun di saat yang sama, ia tetap pergi menemui Reza. Dan setiap langkah ke arah itu terasa seperti menjauh dari kehidupannya sendiri. Suatu sore, Laila duduk bersama Reza. Namun, kali ini tidak seperti biasanya. Ia lebih diam, lebih banyak berpikir. Reza menyadarinya. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Laila menatapnya lama. "Aku bingung. Ini semua sebenarnya apa?" "Haza teh kio, ini cinta," lanjut Laila. Pertanyaan itu menggantung di udara. Karena jawabannya tidak sesederhana itu, Reza akhirnya berkata pelan. "Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, aku nyaman sama kamu." Laila menunduk. "Nyaman?" Kata itu terasa hangat, namun juga menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya, apakah ini benar cinta atau hanya pelarian dari luka yang belum sembuh? Malam itu, hujan turun deras. Laila pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia membuka pintu, Arman sudah menunggu, duduk di ruang tamu, dalam diam. Namun suasananya berbeda. Di atas meja, ada ponsel Laila. Terbuka, jantungnya langsung berdegup keras. "Kamu mau jelasin?" tanya Arman pelan. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan, namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Laila tidak bisa bergerak, tidak bisa berbohong lagi, karena kali ini semuanya sudah terlihat jelas. Dan di detik itu, Laila tahu ia sudah sampai di titik di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ruangan itu terasa begitu sunyi, namun tekanan di dalamnya begitu besar. Laila berdiri terpaku di dekat pintu, sementara Arman masih duduk, menatap lurus ke arahnya. Ponsel di atas meja itu menjadi saksi. Tidak perlu lagi penjelasan panjang, tidak perlu lagi dugaan. Semuanya sudah jelas. "Sejak kapan?" tanya Arman akhirnya. Suaranya rendah, namun penuh beban. Laila membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. "Jawab Laila." Kali ini lebih tegas. "Beberapa bulan," jawabnya lirih. Jawaban itu seperti memecah sesuatu yang tersisa. Arman mengangguk pelan, bukan karena menerima, tapi karena kenyataan itu terlalu nyata untuk disangkal. "Aku kurang apa?" tanya Arman tiba-tiba. Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam begitu dalam. Laila menangis. Bukan karena itu." "Lalu karena apa?" potong Arman. Nada suaranya mulai berubah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang tertahan lama. "Aku capek kerja. Buat kita. Buat rumah ini." Setiap kata terasa berat. "Tapi kamu malah cari orang lain." Laila menggeleng cepat. Aku merasa sendirian." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Dan untuk pertama kalinya, Arman terdiam, bukan karena marah, namun karena tersentuh oleh sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Ruangan itu kini tidak hanya dipenuhi emosi, tapi juga kejujuran yang terlambat. "Aku mungkin salah," kata Arman pelan. Laila menatapnya. "Aku terlalu sibuk, sampai lupa kamu." Kalimat itu membuat air mata Laila semakin deras, namun Arman melanjutkan. "Tapi itu nggak jadi alasan kamu melakukan ini." Dan disitulah kenyataan berdiri jelas.
Ini bukan tentang satu kesalahan. Ini tentang dua orang yang sama-sama gagal menjaga apa yang pernah mereka bangun. Laila menunduk. Ia tidak bisa membela diri lagi, karena di dalam hatinya, ia tahu, itu benar. Siapa dia? Tanya Arman. Pertanyaan itu tidak bisa dihindari lagi. Laila menarik napas dalam. Kazak, nama itu, kini bukan lagi rahasia. Arman mengangguk pelan, seolah mencoba menerima sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Kamu sayang sama dia? Pertanyaan itu jauh lebih berat. Laila terdiam lama. Karena ini bukan lagi tentang fakta, tapi tentang perasaan. Aku nyaman sama dia. Jawabnya akhirnya. Jawaban itu jujur, namun juga menyakitkan. Arman tersenyum tipis. Senyum yang lebih dekat dengan luka daripada kebahagiaan. Nyaman. Ulangnya pelan, seolah kata itu kini kehilangan maknanya. Malam itu tidak berakhir dengan teriakan, tidak juga dengan keputusan. Hanya dengan diam, yang jauh lebih berat dari kata-kata. Aku butuh waktu, kata Arman akhirnya. Laila mengangguk pelan. Ia tidak berani meminta apapun. Tidak berani berharap, karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan konsekuensi dari pilihannya. Arman bangkit dari duduknya, berjalan melewati Laila, tanpa menoleh. Dan saat langkah itu menjauh, Laila merasa sesuatu dalam hidupnya ikut pergi. Namun, yang paling menyakitkan, ia tidak tahu apakah itu masih bisa kembali. Sejak malam itu, rumah berubah menjadi tempat yang asing, bukan karena tidak ada orang, namun karena tidak ada lagi kehangatan. Arman tetap pulang. Tetap ada di rumah, namun ia seperti menarik garis tak kasat mata. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan, tidak ada usaha memperbaiki, maupun menyalahkan. Hanya diam. Dan diam itu jauh lebih menyiksa. Laila menjalani hari-harinya seperti bayangan, melakukan rutinitas, tapi tanpa jiwa. Setiap sudut rumah kini mengingatkannya pada satu hal. Ia telah merusak sesuatu yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu, namun tidak ada perubahan. Arman mulai tidur di kamar terpisah. Keputusan yang tidak pernah diucapkan, namun terasa sangat nyata. Laila tidak protes. Ia tahu, ia tidak punya hak untuk itu. Suatu pagi, mereka berpapasan di dapur. Hanya beberapa detik, namun rasanya seperti dua orang asing yang kebetulan bertemu. Mas, Laila mencoba bicara. Arman berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Laila ingin mengatakan banyak hal. Maaf, penyesalan, harapan. Namun semua kata itu terasa terlambat, dan akhirnya ia hanya diam. Di sisi lain, hubungan Laila dan Reza juga berubah. Tidak lagi terasa ringan. Tidak lagi sekadar tempat untuk melarikan diri. Kini, ada beban. Ada realita. Ketika Laila menceritakan semuanya, Reza terdiam lama. Aku gak mau jadi alasan kamu kehilangan semuanya, katanya pelan. Laila menatapnya. Semuanya sudah berubah sebelum kamu datang, jawabnya. Namun kali ini, Reza tidak langsung tersenyum seperti biasanya. Ada keraguan di matanya. Ada sesuatu yang mulai ia sadari, bahwa hubungan ini bukan hanya tentang perasaan, namun juga tentang konsekuensi yang tidak kecil. Apa kamu akan meninggalkan dia? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari Reza. Langsung, tanpa lapisan. Laila Tehjia. Pertanyaan itu adalah hal yang selama ini ia hindari, karena menjawabnya berarti memilih. Dan memilih berarti kehilangan. Aku nggak tahu, jawabnya pelan. Reza menghela napas. Aku nggak bisa terus ada di tengah-tengah seperti ini, Laila. Kalimat itu menusuk. Karena untuk pertama kalinya, Reza tidak lagi hanya menjadi tempat nyaman. Ia juga menjadi seseorang yang menuntut kepastian, dan Laila kembali berada di titik yang sama. Terjebak di antara dua arah, tanpa tahu harus kemana. Malam itu, Laila duduk sendirian,
Di ruang tamu, tidak ada pesan. Tidak ada suara. Arman, di kamar lain. Reza memilih menjauh untuk sementara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada tempat lari. Hanya dirinya dan semua keputusan yang telah ia buat. Air matanya jatuh perlahan. Kini ia mulai mengerti bahwa yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan arah hidupnya sendiri. Dan di tengah kesunyian itu, satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Jika waktu bisa diulang, apakah aku akan memilih jalan yang berbeda? Hari-hari tanpa Reza terasa aneh. Tidak ada lagi pesan pagi, tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu selalu hadir. Awalnya Laila merasa kehilangan. Namun perlahan, keheningan itu justru membuka sesuatu. Ia mulai mendengar pikirannya sendiri, mulai merasakan hatinya tanpa distraksi, dan disitulah ia menyadari satu hal. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar menghadapi masalahnya. Ia hanya menghindar dari kesepian, dari luka, dari hubungan yang mulai retak. Dan kini, saat semuanya sunyi, ia tidak punya pilihan selain melihat semuanya dengan jujur. Laila membuka sebuah laci lama. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama. Foto dirinya dan Arman. Tertawa, bahagia, penuh harapan. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Apa yang berubah? Bisiknya. Pelan, ia mengingat semuanya. Bagaimana mereka dulu saling menunggu, saling bercerita, tanpa lelah. Saling merasa cukup, hanya dengan keberadaan satu sama lain. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena rasa bersalah saja, tapi karena kehilangan sesuatu yang dulu begitu berharga. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merindukan perasaan nyaman. Ia merindukan rumahnya sendiri. Sore itu, Laila memberanikan diri. Ia mengetuk pintu kamar Arman. Tidak ada jawaban. Namun ia tetap membuka perlahan. Arman duduk di dalam, diam seperti biasa. "Mas," suara Laila pelan. Arman tidak langsung menatapnya. "Aku mau ngomong." Sunyi sejenak. "Aku minta maaf." Kata itu akhirnya keluar. Bukan sekadar kata, tapi sesuatu yang benar-benar ia rasakan. Arman tetap diam. Namun kali ini, ia mendengarkan. "Aku salah, dan aku sadar itu." Air mata Laila jatuh lagi. "Aku nggak minta semuanya langsung baik. Aku cuma nggak mau semuanya berakhir tanpa usaha." Ruangan itu kembali sunyi. Namun untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, ada sedikit ruang untuk kemungkinan. Arman akhirnya berbicara. Namun suaranya tidak lagi sama. "Aku nggak tahu, Laila." Kalimat itu jujur, dan justru karena itu, terasa lebih berat. "Aku masih marah, masih sakit." Laila menunduk. "Tapi aku juga masih peduli." Laila menatapnya perlahan. Ada sesuatu di mata Arman, sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. "Ini nggak bisa langsung diperbaiki," lanjut Arman. "Tapi, aku butuh waktu. Dan aku butuh lihat kamu benar-benar berubah." Laila mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu kesempatan kedua bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Malam itu, Laila duduk dengan ponsel di tangannya. Nama Reza masih ada di sana. Pesan terakhir belum terbalas. Ia menatapnya lama. Hatinya bergetar. Namun kali ini, bukan karena rindu, melainkan karena keputusan. Perlahan, ia mengetik. "Terima kasih sudah pernah ada. Tapi aku harus berhenti." Tangannya sempat gemetar. Namun akhirnya, ia menekan kirim. Beberapa detik kemudian, ia mematikan ponselnya. Air mata jatuh. Namun kali ini terasa berbeda. Lebih ringan, karena untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Laila tidak mengikuti nafsunya. Ia memilih nuraninya. Keputusan sudah diambil. Namun menjalani konsekuensinya tidak semudah
mengucapkannya. Hari-hari Laila terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena kehilangan Reza saja, namun karena ia benar-benar harus menghadapi hidupnya tanpa pelarian. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan campur aduk. Kadang kuat, kadang runtuh. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia mulai memperbaiki hal-hal kecil. Menata rumah, memasak dengan lebih sungguh-sungguh, berusaha hadir, meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Dan di dalam proses itu, ia mulai belajar bahwa memperbaiki diri adalah perjalanan yang sunyi. Arman masih sama, namun juga berbeda. Ia belum kembali seperti dulu, masih menjaga jarak, namun tidak lagi sepenuhnya dingin. Sesekali, ia mulai menjawab ketika Laila berbicara. Sesekali, ia memperhatikan hal-hal kecil, hal sederhana, namun cukup berarti. Suatu pagi, Laila menyajikan sarapan. "Mas, makan dulu," katanya pelan. Arman duduk, tidak banyak bicara, namun ia makan. Dan untuk Laila, itu sudah menjadi awal. Karena ia tahu, kepercayaan tidak kembali dengan kata-kata, tapi dengan waktu dan konsistensi. Suatu sore, saat Laila sedang berjalan sendiri, ia melihat sosok yang tidak asing. Reza. Langkahnya terhenti, jantungnya berdegup cepat. Reza juga melihatnya. Namun, kali ini tidak ada senyum hangat seperti dulu. Hanya tatapan yang penuh arti. Mereka berdiri beberapa langkah terpisah. "Apa kabar?" tanya Reza, pelan. "Baik," jawab Laila singkat. Sunyi sejenak. Ada banyak hal yang dulu mudah diucapkan, namun kini terasa berat. "Aku harap kamu bahagia," kata Reza akhirnya. Laila menatapnya. "Semoga kamu juga," jawabnya. Dan tanpa perlu kata tambahan, mereka berjalan ke arah yang berbeda untuk terakhir kalinya. Malam itu, Laila duduk sendirian. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Ia tidak lagi sepenuhnya hancur. Ia masih menyesal, masih merasa bersalah. Namun ia juga mulai memahami bahwa ia tidak bisa terus menghukum dirinya sendiri selamanya. Ia telah salah, namun ia juga sedang berusaha memperbaiki. Dan itu juga penting. "Aku harus belajar memaafkan diriku," bisiknya pelan. Air matanya jatuh, namun bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata penerimaan. Beberapa hari kemudian, sesuatu kecil terjadi, namun cukup berarti. Saat Laila sedang membereskan meja, Arman mendekat. "Ada waktu besok?" tanyanya. Laila terkejut. "Ija, kita makan di luar." Kalimat itu sederhana, namun bagi Laila terasa besar, sangat besar. Ia mengangguk pelan, menahan air mata, karena untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, Arman tidak hanya bertahan, ia mulai mencoba kembali. Dan disitulah Laila sadar bahwa harapan itu belum hilang. Ia hanya sempat tertutup oleh kesalahan. Malam itu terasa berbeda. Laila berdiri di depan cermin, tempat yang sama seperti saat semuanya dimulai. Namun kali ini, bukan kebingungan yang ia lihat, melainkan seseorang yang sedang belajar menjadi lebih kuat. Ia merapikan penampilannya sederhana, bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk menghargai momen yang akan datang. Ketika ia keluar, Arman sudah menunggu. Tidak banyak kata, namun tidak juga dingin seperti sebelumnya, dan mereka berjalan bersama. Pelan, canggung, namun nyata. Restoran itu tidak mewah, namun cukup hangat. Untuk dua orang yang sedang mencoba memperbaiki sesuatu, mereka duduk berhadapan. Beberapa menit pertama, hanya diam. Namun kali ini, diamnya tidak menyakitkan. Lebih seperti jeda untuk memulai kembali. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Arman pelan. Laila tersenyum tipis. "Kita mulai aja dari sekarang." Arman mengangguk, dan untuk pertama kalinya,
Setelah sekian lama, mereka mulai berbicara lagi. Bukan tentang masalah, namun tentang hal-hal kecil yang dulu pernah mereka nikmati bersama. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Masih ada momen diam, masih ada rasa canggung. Dan kadang, bayangan masa lalu muncul kembali. Namun kini, mereka tidak lagi menghindar. Arman mulai lebih hadir. Laila mulai lebih jujur. Mereka tidak mencoba melupakan apa yang terjadi, namun belajar, menerima dan memperbaiki. Karena mereka sadar, beberapa luka tidak benar-benar hilang, namun bisa sembuh jika dirawat dengan benar. Suatu malam, Laila duduk bersama ibunya yang datang berkunjung. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanya ibunya lembut. Laila terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku sedang belajar bahagia dengan cara yang benar." Ibunya mengangguk. "Terkadang, kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu jalan pulang." Kalimat itu sederhana, namun begitu dalam. Laila menatap jauh ke depan. Ia tahu, perjalanan ini belum sempurna, namun ia juga tahu, ia sudah kembali ke arah yang seharusnya. Beberapa waktu kemudian, Laila kembali berjalan melewati jalan yang dulu sering ia lalui, tempat di mana ia pernah bertemu Reza. Ia berhenti sejenak, bukan karena rindu, namun karena mengenang siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Ia tersenyum pelan, karena kini ia mengerti satu hal, bahwa dalam hidup, kita semua akan dihadapkan pada dua pilihan. Mengikuti nafsu yang terasa cepat dan menyenangkan, atau mengikuti nurani yang mungkin berat, namun benar. Dan tidak semua orang langsung memilih yang benar. Namun selama kita mau kembali, selama kita mau belajar, selalu ada jalan pulang. Laila melangkah pergi, dengan hati yang lebih tenang, dengan diri yang lebih kuat, dan dengan satu keyakinan, bahwa ia telah memilih dengan benar.